Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad. Ikhwafillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikmati serta memanfaatkan segala fasilitas yang kita miliki. Maka dari itu, jangan buang-buang waktu kita. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk senantiasa berbuah amaliyah dan manfaat, serta insyaAllah melakukan kebaikan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini mari kita mengefisienkan waktu untuk melanjutkan pembahasan kita tentang belajar hukum tajwid dan makharijul huruf, terkhusus dalam surah Al-Baqarah ayat kita sudah sampai di ayat ke-54 dari surah Al-Baqarah ini. Baik, teman-teman ikhwafillah, alhamdulillah di pembahasan surah Al-Baqarah ayat ke-54 ini kita mulai dengan membahas atau menguraikan tentang makharijul huruf, yaitu di ayat ke-54 ini diawali dengan huruf wa. Huruf wa itu adalah huruf asyafatain atau huruf yang keluar di dua bibir atau keluar di bibir kita, yaitu huruf wa, ya, wa. Jadi ketika kita sebut wa, maka mulut kita wa, ya, keluar di dua bibir. Kemudian ada alif. Alif itu adalah aqsal halki, berbaris di bawah, ya. Kemudian adalah huruf tarful lisan atau keluar di ujung lidah, ya, Nah, jadi dia disukunkan oleh huruf alif, jadi wa'iz, ya. Jadi bukan wa'iz tapi wa'iz, ya. Kemudian ada qa, adalah huruf aqsal lisan. Huruf aqsal lisan, dia adalah huruf keluar dari pangkal lidah kita. Jadi ingat, keluar dari pangkal lidah, jadi qa. Di sini ada alif berdiri di depan qa yang berbaris fathah, maka otomatis dia adalah hukum tajwidnya adalah mad tabi'ah atau di bahasa panjang dua harakat. Kemudian berikut ada lam. Lam itu dia adalah huruf khafatul lisan atau keluar di tepi lidah atau tepi lidah kanan atau tepi lidah kiri kita, ya. Jadi la. Jadi tepi lidah nempel ke gigi sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian ada mim, mu adalah huruf asyafatain, sekaligus dia adalah al-khaisun karena keluar di hidung. Otomatis kita sebut mim, maka dia keluar di mulut, tapi dia adalah huruf asyafatain, dia keluar di bibir kita, dua bibir kita. Kemudian dia dhammah, mu, ada waw sukun di depannya, maka ini adalah hukumnya adalah mad tabi' atau mad asli, dibaca dua harakat panjangnya, ya. Kemudian ada sa itu adalah huruf tarful lisan, keluar di ujung lidah kita. Jadi sa dia adalah mad tabi' atau hukum tajwidnya adalah dibaca panjang dua harakat, tandanya ada fathah yang horizontal. Kemudian ada li sebagai hafatul lisan, berbaris di bawah, li. Kemudian ada qa, adalah aqsal halki, ada waw sukun di depannya. Nah, dia berbaris qa, ini dalam hukum tajwid dia adalah huruf lin atau mad lin, dibaca panjang dua harakat. Qau, liqau, ya. Jadi dia adalah aqsal lisan, pangkal lisan, dibaca liqau. Mi adalah asyafatain atau dua bibir, keluar di dua bibir kita, mi. Ha, teman-teman, di sini adalah ha, itu adalah mad, dia ada mad silah kasirah, ya.
sirah kasirah ya. Mat yaitu mat dipanjang 2 harakat, tandanya itu ada dhamir, ada kata ganti yang ada alif berdiri sebenarnya di sini, maka ini adalah mat silah kasirah atau mat yang identitasnya ada cirinya adalah yaitu huruf dhamir, kata ganti hi. Kemudian ada ya adalah wastul lisan, keluar di lisan kita. Ini sebelumnya ha ini, hi adalah aqsal halki, ini adalah wastul lisan, keluar di tengah lidah. Ya, dia juga adalah mat tabi karena ada baris horizontal. Kemudian kau adalah aqsal halki, waw sukun, wa adalah asyafatain. Ka itu baru baris di bawah, sukun waw berarti dia adalah huruf lin. Huruf lin dibaca 2 harakat ya. Jadi bacanya ya kau, jadi bukan ya kaumi, tapi ya kaumi. Mi adalah asyafatain, keluar di 2 bibir, dan dia juga adalah al-khaisun, keluar di hidung. Mi. Kemudian ada alif aqsal halki, nun adalah tarful lisan, dia bertasdik bahwa jadi dalam hukum tajwid dia adalah gunnah. Jadi innakum, ka adalah aqsal lisan, keluar di pangkal lisan kita. Ku, min ada min bertemu dengan za, min adalah asyafatain, za adalah tarful lisan, keluar di ujung lidah kita. Allah, jadi innakum za ya, innakum za ya, begitu. Ini nun sukun bertemu za adalah ishar syafawi. Jadi dia adalah ishar syafawi, atau dibaca jelas terang tanpa dengun. Jadi tidak boleh berdengun seperti ikhfa ya. Kemudian ada lam di sini adalah huruf khafatul lisan. Khafatul lisan keluar di pinggir lidah kita, maksudnya di tepi lidah. Kemudian mim adalah huruf asyafatain ya, keluar di 2 bibir, dia juga al-haisun. Kemudian ada tum ya. Tum itu adalah mim sukun bertemu di sini ada ta adalah tarful lisan disukunkan oleh mim bertemu dengan alif, maka dia adalah ishar syafawi atau dibaca jelas terang dan tanpa dengun. Jadi ketika kita ketemu seperti ini, maka itu adalah ishar syafawi. Kemudian kedua adalah ada alif aqsal halki, adalah huruf tarful lisan nun, dia juga adalah al-khaisun. Fa adalah dia asyafatain, fa fu ya. Kemudian di sini nun sukun bertemu dengan fa, dia adalah ikhfa. Jadi bacanya didengunkan seperti huruf bunyi ng, matinya ng jadi pusa. Sa adalah tarful lisan atau keluar di ujung lidah. Ka adalah aqsal lisan. Mim di sini bertemu dengan ba. Ingat, mim bertemu dengan ba. Ketika kita di sini ketemu dengan nun, ka, mim ketemu dengan ba, ini aqsal halki, mim sukun bertemu dengan, maka dia adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ya, atau dibaca dengan kum, langsung masuk kum ya. Kum, ta adalah bertasdik, berarti ditekan ti. Biti, kha adalah dia adanal halki ya, keluar di ujung tenggorokan. Kha, biti kha ya. Wa zi, kemudian huruf tarful lisan. Ka adalah aqsal lisan, min adalah asyafatain ya. Dia juga al-khaisun. Kumu, ada di sini alif lam ya. Alif adalah aqsal halki, lam adalah khafatul lisan di tepi lidah, dia sukun, berarti hukum tajwidnya adalah huruf lam kamariyah, dipantulkan. Kumul, ain adalah wastul halki, keluar di pertengahan tenggorokan kita ya.
Kemudian ijl, di sini ja adalah huruf wastul lisan atau keluar di tengah lidah, ja, ij. Karena dia adalah sukun, maka dia adalah qalqalah atau dipantulkan, ij. Jadi bukan ij, tapi ijl. La adalah khafatul lisan keluar di tepi lidah, la ijl lah, ya. Kemudian fa adalah huruf asyafatain keluar di bibir, dua bibir, fa ya. Kemudian ta tarfatul lisan keluar di ujung lidah, fatu. Kemudian ada waw sukun di depannya, tu. Nah, di sini dia adalah al-jauf atau huruf yang keluar di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Tidak boleh keluar di hidung. Jadi tidak boleh tu ya, tapi tu ya tu. Jadi kalau tu salah ya. Nah, kita perbaiki ya. Kemudian di sini adalah mat tabi', dibaca panjang 2 harakat. Jadi fatu. Ba adalah huruf asyafatain, 2 bibir, ada waw sukun, kemudian ada tanda di atas panjang, maka dia ini adalah huruf mad jaiz munfasil, dibaca 2 harakat atau boleh lebih sampai 5 harakat. Jadi ini dia juga sebagai huruf ini, waw adalah huruf asyafatain ya. Jadi kita baca fatubu ya, bisa 5 harakat ya. Fatubu ya, begitu teman-teman. Kemudian di sini ada alif, huruf akasal halki ada lam. Di sini adalah huruf hafatul lisan ya. Berikut di sini dia adalah mat tabi' karena ada tanda di atas pada fathah yang horizontal ya, mengganti alif. Jadi bacanya ila ya, ila, dan 1 alif ya, kita panjang 2 harakat. Kemudian ada ba asyafatain, ada alif berdiri, dia juga mat tabi', jadi dibaca panjang juga 2 harakat. Ba, ra adalah huruf berbaris di bawah, berarti dia adalah ra yang tarkik, dibaca tipis. Bari, jadi tidak boleh bari, tapi bari, tidak boleh bari ya. Dia adalah tarkik, huruf kecil, dibaca tarkik atau tipis. Bariikum. Ini ada hamzah sebagai akasal halki, ikum, ka adalah akasal lisan, mim bertemu dengan fa, dia adalah izhar syafawi ya, dibaca terang dan jelas. Jadi bariikum pa. Di sini fa adalah huruf syafatain, kemudian ada ka adalah akasal, dia adalah akasal lisan keluar di pangkal lisan kita, dia adalah sukun, berarti dia adalah huruf qalqalah atau dibaca pantul, dipantulkan. Jadi pakwa ya, pakwa. Ta adalah tarfatul lisan, tu ya, tu. Kemudian la adalah hafatul lisan, lu. Ada waw sukun, kemudian ada baris di atas, berarti dia kembali adalah huruf mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu hukum bacaannya dibaca 2, 3, 4, boleh 5 harakat. Jadi dibaca 2 sampai 5 harakat. Contoh, faqatulu ya, faqatulu boleh 5 ya. Kemudian ada alif di sini akasal haki, nun adalah huruf asyafatain, huruf tarfatul lisan, kemudian dia juga al khaisun, jadi nun. Nah, titik sebelum pasti keluar di hidung kita, karena dia adalah sukun bertemu dengan fa sebagai huruf asyafatain, maka di sini hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, hukum bacaannya itu dibaca berdengung ya, berdengung seakan-akan matinya ng bukan n ya. Ampu, sa adalah tarful lisan ya, keluar di di ujung lidah, tarful lisan ya.
sa, kemudian ka aqsal lisan, keluar di ujung lidah kita, di pangkal lidah kita. Kum, ada mim, sukun di sini. Ketika kita berhenti, maka di sini tidak berlaku hukum tajwid. Maksud saya, kalau kita lanjut maka di sini terjadi hukum tajwid adalah izhar syafawi, dibaca keras. Tapi karena di sini wakaf, ini tanda wakaf teman-teman. Jadi tanda wakaf ini adalah boleh lanjut, tapi lebih afdal atau lebih bagus berhenti, tapi lebih disarankan berhenti di sini. Kemudian selanjutnya ada wa di sini sebagai huruf tarful lisan. Dia keluar di ujung lidah, ya, tarful lisan, wa. Kemudian di sini adalah berbaris fathah yang horizontal sebagai pengganti alif, maka dia adalah hukum bacaannya mat tabi' atau mat asli, dibaca panjang 2 harakat. La berbaris di bawah sebagai huruf khafatul lisan. Khafatul lisan, huruf keluar di tepi lidah. Kemudian li adalah hafatul lisan, keluar di tepi lidah. Kemudian ka adalah aqsal lisan. Mim lagi kembali sukun bertemu dengan kha, berarti dia adalah ikhfa syafawi, dibaca terang dan jelas. Contoh, walikum kha, huruf kha dia adalah adanul halki, keluar di ujung tenggorokan. Kha dia adalah ia sebagai huruf wastul lisan, keluar di pertengah lidah. Jadi khai, ya, khai. Jadi bukan hai, bukan khai, tapi khai, ya, khai. Berikut di sini huruf hukum bacaan tajwidnya adalah huruf matlin atau huruf lim, dibaca panjang 2 harakat. Khairu. Nah, kan di sini di khairu ada ra sebagai huruf tafhim. Ra tafhim dibaca tebal. Khairu. Ketemu dengan la yang bertasdik. Di sini dhamma, ra itu berbaris 2, dhammatain, ya. Kemudian ada la tasdik, maka dia di sini hukum bacaan adalah idgham, ya. Ya. Jadi di sini adalah idgham. Khairul lakum, ya. Idgham. Jadi diidghamkan. Khairul lakum. Begitu teman-teman. Jadi ketika kita ketemu begini, maka dia adalah idgham. Khairul lakum. Ka adalah aqsal halki, aqsal lisan, dia keluar di pangkal lisan kita, bertemu dengan mim yang ada di sukun mim lagi depannya sebagai huruf asyafatain, huruf keluar di 2 bibir, dia juga adalah khaisun. Kemudian ada ain di sini, berarti ini adalah izhar syafawi, ya. Ini izhar syafawi, yaitu keluar di maksud saya dia adalah izhar syafawi yang baca jelas, terang, dan tanpa dengung. Kum ain ini adalah wastul lisan, ya. Di sini adalah wastul lisan, ain itu ai. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan da. Da adalah tarful lisan, ya, tarful lisan. Kemudian nun adalah termasuk tarful lisan. Jadi inda. Nah, di sini adalah ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki dibaca yaitu berdengung, dibaca berdengung, ya. Baca berdengung di sini inda, dah. Nah, kemudian ba adalah huruf asyafatain. Ada alif berdiri depannya, berarti dia adalah panjang 2 harakat. Kemudian ada ri di depannya, baris di bawah, berarti dia huruf ra yang tarkik atau tipis. I juga adalah huruf aqsal halki berbaris di bawah. Jadi ka adalah aqsal lisan bertemu dengan mim sukun. Jadi bariikum. Ketika kita sambungkan di sini, maka terjadi namanya izhar syafawi, ya. Fa bariikum fa. Fa adalah huruf asyafatain, ta adalah huruf tarful lisan. Dia ada baris alif di depannya yang berdiri bawah. Jadi dia adalah mat tabi atau mat asli, dibaca panjang 2 harakat. Fataba adalah asyafatain.
dia keluar di dua bibir, ba. Kemudian a adalah wastul lisan, wastul halki, keluar di tengah tenggorokan kita, teman-teman. La adalah hafatul lisan, ada yah sukun di depannya, dan la berbaris fathah, dia adalah huruf alin atau mat lain. Alai dibaca panjang 2 harakat, alai. Kemudian ada ka, itu ka adalah huruf akasal lisan, akasal lisan, keluar di pangkal tenggorokan kita, Kemudian ada mim, ya, mim sukun di sini. Ketika kita sambungkan ke alif di sini kum'i, berarti dia adalah huruf ishar syafawi. Tapi ketika kita berhenti, maka langsung alaikum, ya. Kalau kita lanjut alaikum in, tidak boleh berdengun, ya. Kemudian di sini ada nun bertasdik, maka nun itu dibaca gunnah atau didengunkan. Inna, inna, ya, begitu teman-teman, ya. Nah, dibaca gunnah, inna, begitu. Jadi kemudian di sini kembali ada ha. Ha itu ada dhamma yang terbalik, dia adalah mat silah qasilah, ya. Silah qasilah. Jadi dia mat yang berhadapan dengan dhamir atau kata ganti. Jadi ketika kita ketemu begini, berarti dia mat silah qasilah, dibaca panjang 2 harakat. Innahu, ini juga adalah huruf akasal halki. Di sini juga ha ada huruf akasal halki, keluar di pangkal tenggorokan semua, ya. Kemudian ada wa adalah huruf asyafatain. Nah, di sini ketemu dengan alif, ada lam. Di sini tidak ada tanda sukun, berarti dia huruf lam syamsiah. Huruf lam dan syamsiah. Huruf lam syamsiah itu adalah huruf lam yang muncul, dia tampil sebagai tertulis ada alif lamnya, cuma tidak dipantulkan atau dibaca, langsung masuk di huruf setelahnya. Seperti ini di ta, langsung masuk di ta yang bertasdik. Huwat tawwa, cuma ini ditekan, ini juga ditekan, tawwa. Ada huruf ta adalah tarfatul lisan, kemudian waw adalah asyafatain, ada alif berdiri di wa, berarti dia dipanjangkan 2 harakat karena dia alamat tabi'at atau mat asli, ya. Kemudian ada ba, jadi bacanya huwat, innahu huwat tawwabu, bah, ya, bu. Kemudian di sini ada ar-rahim. Ingat di sini ada juga kembali alif lam syamsiah, ya. Alif lam syamsiah itu ada muncul sebagai tulisan, tapi tidak boleh dipantulkan, tidak boleh baca bulrah, tidak boleh tasbih burrah. Ra di sini adalah huruf tafhin, ya. Ra tafhin dibaca tebal, ra. Tawwabur, ha adalah sebagai huruf wastul halki, keluar di tengah tenggorokan, hai, ya. Rahi, ya, rahi, gitu teman-teman. Kemudian ada iya sukun, him. Di sini ada mim yang di akhirnya, berarti dia alamat mat ari sukun. Jadi begitulah teman-teman, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Jadi di sini adalah ma'al bersukun, baca panjang 2 sampai 3 6 harakat. Ar-Rahim. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.